Shalom, salam sejahtera saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana baru di menit-menit awal saja Ustadz Suma bersama dengan Ustadz Wafi, mereka sudah melontarkan suatu narasi dan tuduhan liar mengenai iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana tanggapan dan respon bantahan dari teman-teman para apologet Kristen ini. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langsung sanggah menyanggah selama 3 kali 5 menit kedua belah pihak, kemudian kita rehat sedikit, iklan, masuk putaran kedua, lalu closing statement. Oh ya, kembali saya didampingi sebagai moderator dari Kristen, yaitu Mr. Dokter Spesialis ya, Mr. Dokter Spesialis, teman dekat juga saya. Selamat malam. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, langsung aja kita mulai opening statement dari tuan rumah, yaitu dari pihak Muslim. Silakan, Uni Ripa atau Bang Yusuf, 5 menit. Wah, sorry, timer belum ada Bang Dia. Sorry, timer lupa kita. Bang Dia, kita kasih co-host sebagai timer. Bang Dia. Bang Dia atau Bang Ucok Tebas. Ini di mixer dulu, rekan gua ada ya, dia sepertinya lagi sibuk. Saya bisa Bang Owi. Oke, bang ini. Oke, kalau gitu kita cabut co-hostnya Bang Dia, langsung Bang Munir yang Bang Munir yang mana yang di-host ini? Yang ini ya, yang oke. Silakan. Ya. Tampilkan timernya 5 menit. Saya cari timer dulu, ada apa enggak? Nih. Ada di pakai timer aja. Timer Google aja, Google. Sudah lupa tadi. Nampaknya ada kemarin itu. Mana ya? Hilang. Di Google aja, Munir. Oh, ini. Timer online. Ya, oke. Berapa menit? Dibikin 5 menit. Ini bukti. Muslim ya ini. Opening statement ya, hapus saja. Muslim. Oke. Muslim itu salah. Muslim. Muslim. Oke, bentar ya. Aduh, kok 6 menit ini? Aduh, 5. Ya, oke. Di atas. Sorry. Salah. Muslim. Ini gua nggak bisa record ya? Oke. Nggak bisa record ya? Di record dulu. Di bawah diganti Kristen 5 ya. Oke juga. Gue yang record lah ya. Iya, di record kan aja. Langsung live kan aja. Oke, 5, oke. Itu untuk sesi opening. Oke. Narasumber Muslim. Ada kan ini di live-in di FBC sama dokter, tinggal di Oke. Sip ya. Uni Rifa. Sudah Uni Rifa. Ya, Ted. Oh, sorry. Dibuka mute-nya. Oke. Silakan pihak Muslim opening statement. Terus Pak, Bang Yusuf. si ininya siapa gua udah masuk belum? Masuk. Oke. Siap. Silakan kalau Uni Ripa mau duluan, kalau banyak dijabarkan. Enggak. Bang Yusuf duluan, aku nanti terakhir. Oke, saya duluan ya. Silakan waktu dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya ikhwan fillah semuanya. Malam ini kita dapat bertemu kembali, yang mana di sini kita mendiskusikan tentang kerasulan menurut pandangan Kristen dan menurut pandangan Islam. Kalau kita di dalam pandangan Islam, seorang rasul itu adalah orang istimewa yang menyampaikan ajaran Tuhan Maha Pencipta untuk disampaikan kepada
kaumnya. Nah, hal ini berbeda pandangan dengan kata Nabi, begitu ya, perlu dipahami. Nah, di dalam agama Islam kita mengenal Rasul terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi Muhammad ini ada di dalam Al-Quran tercantum sebanyak 4 kali. Yang mana di dalam Quran surah Ali Imran, Al-Ahzab, surah Muhammad, dan surah Al-Fath. Dan satunya diberi gelar dengan nama Ahmad di Quran surah As-Saff ayat 6. Nah, Rasul ini tidak mengubah ajaran dari terdahulu, para nabi terdahulu hingga yang akan datang. Sehingga kalau dikatakan Rasul itu, dia tidak akan bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan itu jugalah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan rasul palsu yang menyalahi aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang diturunkan dari sejak nabi-nabi terdahulu. Nah, kita mungkin akan membahas masalah tentang Rasul dari segi pandangan Kristen dan Islam, begitu ya. Jadi sedikit dari saya, mungkin seperti itu. Silakan Uni Ripa, siapa tahu lebih banyak penjabarannya gitu. Kalau saya singkat aja, yang tema kita saya definisikan bahwa di dalam Islam itu etimologisnya Rasul itu adalah pengantar rasalah, pembawa risalah ya, karena berasal dari kata rasalah. Jadi rasalah ya Ustadz Yusuf ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi artinya adalah orang yang membawa kalau secara terminologisnya pembawa firman Allah, penyampai firman kepada suatu kaum. Memang dalam definisi atau term-term di dalam Islam itu ada 2 kata sebenarnya kita imani. Yang pertama adalah nabi, berasal dari kata naba'a atau naba ya, berita. Jadi para nabi ini adalah pembawa berita gitu. Di sini ini kepada wahyu Allah atau firman Allah gitu. Nah, nabi dan rasul itu memang ya kalau dikatakan hampir serupa tapi berbeda ya secara penekanannya. Nabi adalah orang yang tidak diwajibkan memiliki kaum ya, maksudnya tidak ada tanggung jawab untuk harus diutus kepada kaumnya. Sementara Rasul diantaranya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu memiliki tanggung jawab yang lebih daripada Nabi. Tidak semua Nabi itu adalah Rasul, tapi Rasul pasti adalah Nabi. Term-term ini ada di dalam istilah bahasa Arab. Kita tahu orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani dalam kitab suci mereka. Kalau kita bicara tentang terminologi bahasa-bahasa, tentu akan ada banyak kesamaan-kesamaan. Nah, karena banyaknya kesamaan-kesamaan karena mereka adalah bahasa Semitik antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab, maka tentu secara pemaknaan dalam sebuah term tidak akan terlalu jauh berbeda, kecuali mungkin ada beberapa hal ya, maksudnya tidak terlalu banyak sekali perbedaannya dengan seperti bahasa Yunani kan sudah jauh sekali berbeda. Kalau di dalam Islam intinya Rasul adalah pembawa risalah dan Nabi adalah orang yang bisa ditinggikan, karena ada yang mendefinisikan bahwa Naba atau Nabi ini adalah orang yang ditinggikan. Lalu kenapa mereka ditinggikan? Karena mereka memiliki akhlak atau perilaku yang lebih daripada manusia biasa dan mereka dipilih karena keimanannya. Nah ini, dan mereka juga mendapatkan wahyu. Dan mereka, para nabi dan rasul adalah pemimpinnya manusia. Kemudian mereka adalah suri tauladan, banyak hikmah-hikmah dari apa yang mereka lakukan yang bisa kami umat Islam pelajari. Dan kami mengimani bahwa para nabi dan rasul ini adalah maksum, artinya terpelihara dari perbuatan jahat atau maksiat, dijaga oleh Allah. Dan ini adalah keimanan kami, karena salah satu rukun iman kami adalah beriman kepada para nabi dan rasul ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih, waktunya pas. Oke, terima kasih dari narasumber Muslim. Sekarang kita lanjut ke opening statement dari narasumber Kristen. Silakan waktunya jalankan begitu Adrian atau Bang Kayapas mulai berbicara. Silakan. Ya. Shalom, selamat malam. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Terima kasih teman-teman atas undangannya untuk diskusi malam hari ini. Ini topik yang sangat bagus untuk kita diskusikan, untuk sebagai kajian dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Nah,
tentang rasul dan antara Kristen dan Islam ini, saya akan menjelaskan di dalam keimanan Kristen bahwa rasul ini, perbedaan nabi dan rasul di kami. Nabi itu, semua nabi menubuatkan tentang adanya Mesias atau juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Namun untuk rasul adalah semua yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil, yaitu dirinya sendiri dan kebenaran. Nah, di kami rasul itu memiliki suksesi, di mana dia memiliki ajaran langsung dari Yesus. Kemudian rasul-rasul itu juga dia diberi kewenangan untuk membaptis, menyembuhkan orang, mengajarkan Injil, dan kemudian sorry, ada suara anak saya ya. Kemudian melakukan mujizat, serta yang terutama adalah mencurahkan Roh Kudus dan mengampuni dosa. Nah, rasul-rasul ini Yesus mengutus 12 muridnya sebagai rasul untuk menggantikan 12 suku Israel, di mana Yesus menjadi Bapa Israel yang baru untuk seluruh dunia, dan dia utus bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh dunia. Di luar Alkitab kita bisa lihat sejarah bahwa rasul-rasul tersebut itu ada yang ke India, ada yang ke Inggris, Matius ke Inggris, bahkan dia mati di Ethiopia. Ada yang ke Roma, ada yang ke mana? Armenia, Rusia, segala macam, dan semua gereja itu masih ada hingga detik ini untuk mengajarkan tentang kebenaran dan mencurahkan Roh Kudus melalui umat Yesus, yaitu gereja. Nah, contohnya tadi saya bilang Rasul Matius. Rasul Matius itu dia mati dirajam, dibunuh di Ethiopia. Sebutan untuk dia sebagai rasul itu, kalau saya boleh share screen ya. Oh, bisa ya? Bisa share screen nggak sih? Bisa. Dalam bahasa Ethiopia, ini saya tekankan lagi, rasul itu disebut hawaria. Dan hawarion itu adalah rasul-rasul. Hal ini dikonfirmasi oleh ajaran agama lain, di mana pengikut Yesus juga disebut adalah hawariun atau hawari. Nah, kemudian di dalam kekristenan, rasul ini tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, Terbukti dari apa? Di mana pada saat rasul ini sebelum menyebar ke seluruh dunia, mereka mengangkat struktur organisasi di gereja. Kalau kita bisa lihat ada namanya di dalam Alkitab itu penatua. Itu sama seperti imam, di dalam Judaism itu disebut juga imam. Nah, jadi rasul-rasul itu memberikan wewenang kepada imam itu sebagai pemimpin atau gembala gereja. Jadi tidak bisa orang menjadi seorang imam dengan mengangkat dirinya sendiri, atau tiba-tiba dia cuma dengan pengetahuan akademis menjadi seorang imam. Berbeda dengan ajaran lainnya, di luar Kristen ada orang bisa jadi imam tanpa suksesi, dan dia bisa mengangkat dirinya sendiri di dalam satu tempat ibadah gitu. Demikian juga rasul, tidak mungkin seorang rasul mengangkat dirinya sendiri tanpa adanya suksesi. Karena di dalam kekristenan kami juga punya pandangan terhadap bidat-bidat, yaitu ajaran-ajaran sesat yang dari kekristenan itu sendiri, di mana bidat-bidat itu mengangkat dirinya sendiri. Contoh simpel, perlu saya jelaskan, montanisme, di mana dia tidak memiliki suksesi dan dia mengalami kehaluan untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Ya, sorry waktunya mungkin saya habiskan sendirian ya, Hadirion. Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari pihak Muslim. Pak Munir, tolong HP-nya dicas karena kita sudah merah baterainya. Takutnya pas berjalan nanti tidak cukup. Ditambah lagi 5 menit ke bawah 4 kali, Pak Munir.
Pak Munir. Ya. Ditambah lagi 4 kali Muslim, tambahin 2 kali, Kristen tambahin 2 kali. Lima aja, lima. Oke. Kristen ditambahin juga 5 lagi. Jadi 6 semua nanti, 6 kali 5. Oke, atau begitu aja. Nanti kita ini. Ya oke. Maksudnya 5 menit kan? Iya, 5 menit. Oke. Iya, Oke, begitu aja. Silakan tampilkan lagi screen-nya. Oke, begitu ya. Setelah selesai opening statement, langsung kepada pihak Muslim. Yang pertama untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Atau mau mempertajam lagi openingnya tadi, silakan. Yang jelasnya 5 menit waktunya. Dimulai pada saat. Oke. Bang Yusuf duluan nggak apa-apa, monggo. Sedikit aja Uni, saya mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Kaifas tadi, yang mana di sini dia adalah kesalahan di dalam bahasa gitu. Kata hawariyun itu seperti definisi dia, tetapi berbeda dari definisi Al-Quran gitu. Kata hawariyun itu mempunyai akar kata hawaro, yang artinya mengkilap atau putih bersih. Nah ini disematkan atau diberi gelar kepada pengikut Nabi Isa gitu di zamannya. Nah, bukan berarti Rasul yang diartikan seperti Kaifas tadi. Oke, saya cuma meluruskan itu. Silakan Uni. Ya, menarik penjelasan Bang Erwin ya, itu keimanan mereka nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi Islam tentu kita mengembalikan terminologi yang kita imani itu, ada terminologi itu dalam kitab suci kita. Contoh kata Rasul dan kata Nabi. Kita memiliki itu. Dan terminologi ini harusnya dipahami oleh orang Arab yang mana bahasa itu digunakan oleh mereka sehari-hari. Dan kita memaknai itu sebagaimana yang ditafsir oleh ulama-ulama kita yang belajar bahasa Arab. Dan mengumpulkan riwayat-riwayat terkait tentang terminologi-terminologi yang harus kita imani karena kita bukan orang Arab. Nah, dan tentang Rasul ya, yang berbeda nih kita akan masuk. Kita sudah mulai, saya sudah menjelaskan karena ini simpel banget ya, Rasul Nabi kita sudah jelaskan. Kita akan masuk ke perbedaan kita dengan teman-teman Kristen yang ini akan menjadi diskusi di antara kita. Kita tahu bahwa umat Islam juga mengimani bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah seorang Rasul atau utusan dari Sang Pencipta alam. Kita imani itu sebagai umat Islam. Ada bahkan umat Islam tidak beriman kalau menolak Nabi Isa sebagaimana orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa, jangankan menjadi Tuhan, jadi Mesias pun tertolak. Kita umat Islam mengimani bahwa beliau adalah utusan Tuhan, membawa ajaran para nabi-nabi dan tidak menghilangkan hukum-hukum Tuhan yang sudah ditetapkan mulai dari nabi-nabi sebelumnya. Dan tentu hal ini pun ternyata dikonfirmasi oleh kitab ayat-ayat di dalam kitab teman-teman kita Kristen, tapi mereka tentu berbeda cara memahaminya dengan kita ketika kita yang baca itu. Karena toh kalau kita membaca kitab mereka hanyalah sebagai referensi keilmuan saja gitu. Bukan berarti kita membutuhkan kitab mereka untuk pengukuhan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Karena andai pun sudah tidak ada lagi nubuatan untuk Nabi Muhammad di dalam kitab mereka, saya tetap percaya. Kenapa? Karena Allah sudah katakan orang-orang Yahudi suka membalikkan lidah mereka tentang mengatakan bahwa ini dari Tuhan, padahal yang mereka baca bukanlah ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa sifat-sifat orang Bani Israel atau terkhusus orang Yahudi adalah suka mendengar kabar-kabar bohong dan mereka suka menyembunyikan. Nah, ini sangat tegas di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya nih, seandainya nih di tangan teman-teman kita Kristen yang mereka pegang tidak ada kata mereka nubuatan tentang Nabi Muhammad, maka saya percaya itu. Karena dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan orang Yahudi suka menyembunyikan gitu. Begitu juga dengan mereka ketika mereka memaksakan bahwa nubuatan tentang Yesus itu ada di kitabnya orang Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi yang membenarkan. Artinya kalau secara posisi umat Islam dengan orang Kristen itu ya sama, tapi masalahnya umat Islam lebih ada penekanan di Al-Quran, ada penjelasan bahwa kalian nggak perlu khawatir gitu kan, karena orang Yahudi suka menyembunyikan. Tapi kalau kita lihat bagaimana orang Kristen dengan orang Yahudi yang sangat hebat perbedaannya ya, bahkan sering ini ya mengatakan ada kok di dalam kitab PL itu nubuatan bahwa Yesus itu adalah bla bla bla, tapi bagaimana kerasnya orang Yahudi juga menolak. Oh nggak bisa, Yesaya sekian itu bukan untuk Yesus, ada kami yang pegang otoritas itu, kami yang paham gini. Akhirnya terjadilah
pertikaian secara argumentasi ya. Nah, kalau dalam Islam mah santai. Dalam Islam itu sudah diberikan tentang Nabi Muhammad itu dikatakan sangat jelas ya, bahwa di dalam surah Al-Qalam bahwa wa innaka la'al khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti agung. Nah, simple banget cara mematahkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi dan rasul. Patahkan itu. Allah mengklaim dalam Al-Quran bahwa beliau memiliki budi pekerti yang agung. Tunjukkan satu dari orang-orang skolar terpelajar yang memang pintar, bukan dari pembenci yang memang meriwayatkan bahwa Nabi ini memiliki sifat yang keji. Nah, karena Al-Quran mengklaim itu, jadi kita yang berakal sehat ketika ada klaim seperti itu terhadap seseorang ya, dikatakan bahwa dia adalah uswatun hasanah. Tapi mana riwayat bahkan dari pembencinya yang adalah orang-orang hidup semasa dengan dia yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang keji. Bahkan dia terkenal sangat jujur dan terpercaya. Mungkin itu dari saya dulu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu pembelaan saya terhadap Nabi Muhammad. Monggo teman-teman Kristen lanjut. Kita belum masuk ke ranah perdebatan. Lanjut. Oke, terima kasih. Anggaplah ini mempertajam ya dari narasi awal. Silakan dari pihak Kristen mau mempertajam juga narasi awalnya, openingnya silakan, karena memang sesinya begini, 5 menit diberikan waktu untuk berbicara, entah apa yang mau disampaikan, mau menambah pernyataan atau membuat pertanyaan, ya silakan. 5 menit. Kau dong, kau dulu kan statementmu yang ditanggapi. Oke. Ya, aku nambahkan sedikit ya. Makasih atas responnya, feedbacknya. Nah, untuk melanjutkan diskusi atas pertanyaan tadi, saya tidak bisa berkata-kata apa untuk tentang Nabi Muhammad, karena untuk mencari referensi Nabi Muhammad kita mesti mencari referensi yang netral. Kalau kita buka dari hadis atau Quran atau apapun itu, teman-teman Muslim pasti akan menolak secara total apapun yang kita sampaikan mengenai tabiat atau apapun itu. Jadi saya tidak juga berwenang ke arah situ. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarah di luar keislaman maupun di luar kekristenan, tidak ada satupun sejarah yang menulis tentang Nabi Muhammad. Bahkan tokoh-tokoh yang sejaman tidak juga menulis tentang adanya Nabi Muhammad yang berasal dari Mekah. Itu. Kemudian lagi salah satu klaim bahwa Heraklius adalah orang Islam itu juga terbantahkan, karena secara real di dalam sejarah manapun juga di luar, Heraklius bukanlah seorang Muslim. Itu sebagai contoh saja ya. Jadi kalau kita bahas tentang rasul, kita nggak usah mengklaim Quran lebih benar tentang mengklaim tentang ajaran orang Yahudi suka berbohong. Kristen juga berbohong tentang kitabnya bahwa nubuatan tentang Nabi Muhammad itu dihilangkan. Nah, kalau kita secara fair, kita lihatlah tradisi Judaism dan tradisi Kristen. Tidak ada satupun yang menantikan tokoh yang berupa rasul atau nabi lagi. Orang Yahudi menantikan Mesias, dan orang Kristen tidak menantikan siapa-siapa. Yang dinantikan adalah Yesus, yaitu Allah itu sendiri yang akan datang nanti di akhir zaman. Dan dia adalah Mesias. Nah, hal ini dikonfirmasi oleh Islam bahwa yang nanti datang itu Yesus juga akan datang kembali dengan nama Isa. Nah, jadi tanggapan saya mungkin itu aja. Itu saja, bahwa pertama, Nabi Muhammad kalau kita telaah, nggak elok juga pakai hadis. Di sejarah tidak ada, di sejarah di luar tidak ada. Yang kedua, tidak ada ajaran Yahudi dan Kristen yang menantikan rasul yang ciri-cirinya seperti baginda Nabi Muhammad. Itu saja. Monggo dilanjutkan. Iya. Yang tadi pendapatnya dari Umi Rifai itu menyebutkan bahwa, sebentar aku catat ya, rasul itu pembawa risalah. Oke, terus banyak kesamaan, jadi tidak terlalu jauh. Kalau Yunani tentu aja berbeda. Nabi atau rasul itu terpiala oleh perbuatan salah. Jadi gini, bukan berarti berbahasa Semitik, bahasanya sama-sama rumpun Semitik, lantas semuanya sama. Justru banyak sekali perbedaan. Istilah Ibrani yang diarabkan masuk ke dalam Quran.
Itu satu. Yang poin kedua, Mas Yusuf bilang Rasul tidak pernah mengajarkan ajaran sebelumnya. Kiblat aja diubah kok sama Muhammad. Itu satu. Tentang masalah yang haram-haram juga diubah. Itu berubah semua. Nggak ada tuh Yesus menyebutkan kalau tetap haram karena ini, enggak. Tentang makanan semua halal. Semua Yesus bilang halal. Yang masuk itu yang menajiskan, bukan yang keluar. Karena yang keluar itu toh juga keluarnya ke jamban. Itu kan bentuk ledekan sebenarnya. Tapi di Quran kalau merunut kepada Taurat, onta juga haram. Di Islam apa jadinya? Kencingnya juga diminum. Seperti itu. Jadi banyak perubahannya, jangan kamu kira sama. Bejibun banyak. Zakat tentang masalah perpuluhan, kalian jadi 2,5. Maksudnya gini loh. Ajaran mana yang kamu maksud itu steady gitu? Nggak ada yang berubah tuh mana maksudnya? Berubah semua, Pak. Di dalam Islam tuh berubah semua. Kira-kira begitu, Pak. Anggapannya cukup itu aja. Terima kasih. Terima Oke, kasih. waktunya disedekahkan ke kita. Masih banyak ya? Masih banyak? Masih ada 30 detik, silakan. Udah, Pram. 30 detik. Mau tambahin, Pra? Tambahin lagi, Pra. Silakan aja waktunya. Oh iya, oke. Ada 29 detik, boleh ya? Masih nambahin ya. Silakan. Ini masih bisa share screen ya? Silakan. Pak Munir, aku nambahin salah satu, ini buat bekal juga. Jangan di stop, share screen jangan terus. Waktu tidak pernah di stop. Pak Munir, waktu tidak usah Buat stop. teman-teman Muslim, ini saya punya buku namanya tulisan dari Theophanes the Confessor. Ini buku yang bagus untuk literatur Islam yang menceritakan tentang Nabi Muhammad nih ada nih. Bahwa di sini Theophanes ini menulis bahwa emang dulu ada tokoh. Ini bagus. Tokoh adalah ini ditulis nabi palsu yang dia ketahuan makan daging unta. Dan dia memiliki penyakit epilepsi. Ini bukan hinaan ya. Ini data dari buku yang saya bisa share nanti. Harga buku ini 4.200.000. Nah, kita lihat epilepsi itu mengakibatkan apa? Epilepsi mengakibatkan psikosis yang simptomnya adalah halusinasi dan delusi. Jadi ini terkait pernyataan saya dari data Waktu habis. Oke, tampilkan timer lagi, Pak Munir. Itu ya satu putaran pertama di ini ya, satu kali masing-masing 1 kali 5 menit. Oke, ini kesempatan kedua. Silakan. Oke, saya Pihak duluan Muslim. ya. Saya mau menanggapi sebelum saya masuk ke premis Silakan, saya Doni. ya. Ini saya Silakan. tanggapi dulu nih. Ini masih belum premis ya. Premis saya kan insya Allah dahsyat ini. Oke, kita ke tanggapan untuk si Kefas dulu ya. Bentar, jangan udah jalan ya waktunya, bentar. Oke. Ya, Jadi di sini tanggapan buat Kefas di sini tertulis bahwa Yahudi berbohong, kata Kefas. Lalu kenapa hal itu aneh, Kefas? Padahal di kitab kamu juga divalidasi bahwa orang-orang Bani Israel itu suka membengkokkan yang lurus. Kamu baca di dalam kitab Mika ayat 39. Apa perlu ayatnya? Kalau perlu ditampilkan, kalau nggak perlu ya baca aja sendiri. Dibacakan aja. Oke, saya Iya. bacakan ya. Nanti jangan ini dulu waktunya. Bentar, saya ambil ayatnya dulu. Jadi iya. Mika, oke, bentar. Mika 39. Tunggu. Wait, mana ya? Kita baca. Jalankan aja waktunya, Pak Munir. Jalankan waktunya, Pak Munir. Saya Kita sambil waktu cari non-stop. ayat soalnya. Enggak apa, sambil buka narasi lain aja kalau gitu. Mika 39 Ya. nanti kita baca. Ya, Mika Jangan 39. waktunya, Saya Pak bacakan ya. Jadi tentang orang Bani Israel yang ini yang seperti yang disampaikan Al-Qur'an itu bukan cuma Al-Qur'an, tapi di kitab kamu juga Yesaya 57 mereka dikatakan lalim dan onar. Kemudian mereka dikatakan berlaku busuk di Ulangan 3129. Nah, jadi mereka tegar tengkuk, degil, angkuh, keras kepala itu ada. Bahkan di dalam KPR 715 mereka keras kepala. Dan mereka juga dikatakan kalau seandainya memutuskan hukum itu dengan suap. Itu ada di dalam kitab Mika pasal 3 ayat 11. Artinya tentang Bani Israel ini sendiri sudah divalidasi juga sama kitab kamu. Nah, jadi kami umat Islam tidak begitu saja menerima informasi dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel karena ini dalil dalam Al-Qur'an bukan dari kitab kamu ya, tapi kalau kamu bertanya itu aneh, hal yang mustahil ya, justru itu divalidasi sama kitab kamu. Bagaimana mungkin kami bisa percaya begitu saja dengan orang-orang yang sudah dikatakan tegar tengkuk dan segala macam. Itu satu buat Kefas dulu. Buat Rion sepertinya Anda salah paham maksud saya. Saya tidak mengatakan ajaran Rion, saya bicara tentang term
atau istilah-istilah atau kata-kata atau frasa-frasa yang boleh kita kadang temukan. Saya kan belajar bahasa Ibrani nih Rion. Saya sedang mengumpulkan beberapa istilah-istilah yang hampir sama artinya di dalam Islam dan juga bahasa Bani Israel. Contoh seperti kata din. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dayana, artinya adalah bisa penghakiman dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga dalam istilah Bani Israelnya yaitu dalet yot nun sofit kalau tidak salah itu din juga yang artinya juga penghakiman. Itu ada di dalam kitab Mazmur kalau saya tidak salah, nanti saya kasih ayatnya kalau perlu. Nah artinya begini, saya tidak mengatakan hukum. Kalau hukum dikatakan berbeda, iya kami akui justru kami berbeda dengan orang Yahudi karena secara tertulis di kitab kamu orang Yahudi ini ketika memutuskan hukum itu dengan suap. Nih kalau disuap baru mereka putuskan hukum, terus mereka membengkokkan yang lurus. Jadi yang lurus yang diajarkan Musa itu udah dibengkokin mereka. Justru kami percaya Nabi Isa itu meluruskan dan Nabi Muhammad menyempurnakannya. Itu kepercayaan kami dan dasarnya ada. Lalu dan saya masuk ke premis saya. Saya baca di kitab kalian sebenarnya Yesus itu sudah menubuatkan kehadiran nabi palsu. Di mana ada beberapa ayat bahwa Yesus mengatakan ada nabi palsu ya, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Nah, itu dulu ya. Tolong tunjukkan di mana kriteria ini Nabi Muhammad yang memenuhinya. Mungkin Bang Yusuf, monggo lanjut. Saya satu itu dulu. Oke. Terima kasih Uni. Gini, saya mau menanggapi kata Aderion tadi yang mana katanya berubah semua gitu. Nah, ini yang berubah semua, coba kita lihat dari ajaran Rasulullah SAW. Apakah berbeda? Di dalam Al-Quran ada untuk bersunat. Sekarang Paulus itu katanya kalaunya Anda bersunat, itu Kristus tidak berguna lagi untukmu gitu. Nah ini sudah pengubahan gitu, pengubahan ajaran dari para nabi terdahulu. Nah lalu babi itu diharamkan. Nah di dalam imamat tiba-tiba apa yang masuk keluar ke jamban katanya nggak haram. Bisa-bisa itu nanti makan manusia gitu. Nah, entah makan giroda atau gimana gitu, itu juga bisa nggak haram giroda itu. Nah jadi yang kita lihat seperti ini ya Aderion, seperti Anda lakukan tadi mengkomparasikan ke masalah unta, kelinci, itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu azab bagi Yahudi yang membangkang kepada Allah gitu. Sehingga Allah murka, dibatasilah makanannya. Terus Anda mengatakan Nabi Muhammad itu mengubah kiblat. Aderion, Anda kurang baca ya. Mungkin ya memang bukan kitab Anda itu Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, dan dari manapun engkau Muhammad keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi bukan Nabi Muhammad yang mengubah itu, tetapi Allah lah yang memerintahkan untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Tidak ada yang berubah dari ajaran para nabi terdahulu. Lain halnya seperti Paulus. Nah, Paulus membantai orang, sedangkan Nabi Muhammad berperang untuk bertahan. Beda dengan membunuh orang. Oke, nah, jadi terima seperti kasih. itu. Oke, terima kasih. Habis waktunya. 2 poin ya, artinya dari Uniripa mempertanyakan kriteria nabi palsu yang dibuatkan oleh Yesus. Yang kedua dari Bang Yusuf, tidak ada perubahan tentang akidah, itu maksud saya. Oke, silakan dari pihak Kristen 5 menit kedua. Ya, aku sebentar sedikit aja tentang Al-Baqarah itu. Al-Baqarah berapa? Aja, Pak. Ya, Al-Baqarah berapa? Tadi Pak 150. Boleh diberhentiin dulu nggak? Aku mau share screen. Peraturannya tidak boleh berhenti waktu. Oke, Al-Baqarah 150 aku bacanya. 150. Ini Allah sendiri yang mengubah kan katanya kan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia. Kecuali orang-orang sebentar, Bang. Terus dibaca aja ya. Sebentar, bukan. Ke arah yang kau suka gitu, yang dia menengadah ke langit, itu yang mana ya? Muhammad keluar, hadapan wajahmu ke arah. Itu ayat sebelumnya. Iya, itu kan harus dari sebelumnya. Itu di mana, Pak ya? Al-Baqarah juga. Iya, Al-Baqarah 142 kayaknya. 142 ya? 142 atau 143 kayaknya. 143.
Aduh, 42 ya. Nah, itu aduh, nggak ada, Pak. Bisa Oke, dibantu. poinnya yang masih diingat, poinnya yang masih Itu diingat. oke. Sampaikan aja. Itu Muhammad justru dia lagi lihat ke atas kemana ke arah yang kamu suka. Justru karena Muhammad ngeliatin ke arah yang suka, dibuatlah seperti itu, diikutin. Jadi memang Allah mengikuti keinginan, seleranya baginda Muhammad. Bukan karena perintah Allah. Memang akhirnya redaksinya itu memang diucapkan sama Allah, tapi karena dia melihat Muhammad mengenai ke langit, ke arah yang dia suka, yaitu Ka'bah, dipindahin ke situ. Memang di sini Allah, dalam tanda kutip, Allah yang nurut sama keinginan baginda Muhammad, kira-kira begitu. Lanjut Ya, apa? oke, silakan. Itu anunya dari Adrian ya, nggak apa-apa. Silakan lanjut, ditanggapi yang tadi. Aku tambahin dikit ya. 144 Pak Ade. Oke, ya benar. Aduh, waktunya jalan nih, masih si Ko Awi kok ngomong ya. Silakan. Ya, jadi aku tambahin dikit tadi tentang Mika berapa tadi yang dikutip sama Mbak Rifa itu. Kalau kita lihat itu justru bahwa orang-orang Israel di situ itu menentang pemimpin dan nabi palsu gitu. Jadi kelihatannya ada salah tangkap. Kalau untuk Yahudi yang di dalam Kisah Para Rasul itu udah berbeda lagi. Ini Yahudi yang era Perjanjian Baru. Itu adalah Yahudi yang melenceng dari ajaran Perjanjian Lama itu sendiri, di mana pewahyuan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang ditunggu-tunggu. Makanya imam besar Yahudi bisa masuk menjadi seorang Kristen. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang kita ketahui itu malah menjadi Kristen, tokoh-tokoh yang bertolak belakang. Nikodemus, Gamaliel. Kalau bahkan mungkin kaget juga kalau saya bilang Herodes, istrinya Herodes yang menikam Yesus itu Longinus gitu. Dan justru orang-orang yang Yahudi yang setelah era Yesus itulah yang di dalam Wahyu 3 ayat 9 disebut sebagai pengikut setan dalam disebutkan oleh Rasul Yohanes ya dalam Wahyu 3 ayat 9 atau Synagogue of Satan gitu. Sinagog itu di mana adalah tempat ibadah mereka. Kalau saya boleh share screen lagi, kembali lagi ke bahasa Amharic atau Ethiopia. Sinagog itu dalam bahasa Ethiopia adalah masjid atau masjid. Gitu. Jadi dengan menghina Yahudi yang Kristus ini, yang anti Kris ini, sebetulnya ini menghina bahwa itu adalah nenek moyang dari ajaran, kemungkinan saja ya, ajaran teman-teman, karena ini sangat mirip bahasa Amharic dengan bahasa Arab, ini sangat mirip. Kita kan selama ini tidak tahu kenapa namanya itu masjid, ya ternyata diambil dari sini. Sama seperti kopiah itu diambil dari bahasa Ethiopia, kufia, dan banyak lagi selain Hawariun dan segala macam. Karena Mekah Mekah dengan Ethiopia ini cuma nyebrang laut gitu. Jaraknya sangat dekat. Dan duluan budaya Ethiopia ini ada daripada kerasulan Nabi Muhammad kan gitu. Jadi kekristenan di Ethiopia ini udah ada dari dulu, dan keyahudian, karena di dalam Alkitab kami sudah ditulis bahwa adanya sida-sida dari Ethiopia yang belajar kekristenan. Jadi sida-sida itu ada yang menjadi Yahudi dan ada yang menjadi Kristen gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari narasumber Kristen. Poin yang saya tangkap adalah menurut Adrian, Allah yang mengikuti kehendak Muhammad. Dan dari Bang Kayapas mengatakan Ethiopia masjid. Ya itulah. Ya silakan dari pihak Muslim, meskipun belum dijawab tadi ya mengenai apa yang kriteria nabi palsu menurut Yesus. Saya jawab yang saya silakan. Sudah siapkan aja ya. Masalah yang belum saya siapkan nanti saya bahas di selanjutnya. Aku mau sebentar. Ini nggak ada tanya jawab ya? Iya, aku kan udah nanya tadi. Oh, ini aku pikir saling tanggap-tanggapan pernyataan, aku pikir. Enggak, tadi aku udah tanya. Sudah ditanya tadi. Kalian nggak dengar ya? Iya, pertanyaanmu nggak nyambung. Enggak, itu kan bilang tentang kerasulan dan nabi palsu. Enggak, nabi kan kita kan bahas rasul, Pak. Rasul. Iya, kerasulan. Sama aja. Beda, Pak, beda.
Beda. Kok lucu, Rion? Loh, karena Aku ada Rion tanya bukan waktu kriteria Anda bicara kerasulan ini. dalam kitab Ya, saya jadi sebutin. biar- ya, Terus oke. Jadi nyambung, saya Bu. minta mana Temanya Rasul jadi nabi palsu. Nah, iya dong, Oke, lanjut Rasul utusan. dulu. Oke. Silakan kalau Lucu, Umi Rifat Rion, mau mencampur membatasi adukan Rasul dengan Kalau nabi. tema. memang tidak bisa dijawab, tidak usah Gini dijawab. loh, Tidak usah dibantah. lucu ya. Lanjut dulu, Rion. silakan kalau Umi Rifat yang mau nggak yang mencampur nggak adukan. nyambung itu apa Utopia tadi nggak nyambung. Justru ini saya membahas personalnya Lanjut aja. ya. Assalamualaikum. Oke. Pak Munir. Jadi saya jawab ya. Pertama si Kefas tadi mengatakan tentang epilepsi ya. Epilepsi ini justru sebenarnya apa ya? Pernah nama lainnya itu Saint Paulus Dicese apa sih bahasa Inggrisnya gitu. Tulisannya tuh Dicese gitu ya. Penyakit yang nama lainnya tuh nama Saint Paulus gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita merujuk ke Galatia 4:13 ayat 14 saya bacakan ya. Paulus itu punya penyakit ya. Saya bilang sama kamu ya, siapa Kayafas ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Penyakit apa coba yang menjijikkan ya kan? Kalau penyakitnya biasa aja tuh nggak akan jijik lah gitu. Ya apa coba? Karena zaman dahulu tuh ada istilah kayak penyakit-penyakit seperti ini tuh menjijikkan. Nanti aku cari artikelnya. Aku pernah baca tapi aku lupa. Mohon maaf kalau ini yang nggak bawa literasi tentang penyakit epilepsi ini yang dianggap menjijikan. Nah itu, kemudian kalau kamu bilang kan tahu kan akibat epilepsi gimana, kamu bilang gitu kan tadi, iya kamu ke pertemuan Paulus ngakunya ketika ke Damsik itu gimana coba? Itu kan dia jukir balik kan, terguling-guling kan, orang epilepsi kan begitu. Nah jadi kamu jangan bawa-bawa itu, justru memalukan hal ini, nanti tertuduhnya kelihatan gitu loh, arahnya ke Paulus. Nah itu epilepsi ya, karena epilepsi ini Saint Paulus disease ya, apa bahasa Inggrisnya, sorry. Nah terus kata apa namanya Mika tadi, Mika 3 ayat berapa tadi yang kamu bacakan perikopnya tentang Mika ini, bahwa di situ membantah menentang pemimpin dan nabi palsu. Baca isi ayatnya dong. Kataku baiklah dengar hai para kepala Yakub. Nah, di situ merujuk kepada siapa? Dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Nggak peduli mau bilang ini kan perikopnya memerangi nabi palsu, itu kan perikopnya, tapi ayatnya berbunyi bahwa kepala imam-imamnya yang apa namanya Yakub ini, keturunan Israel ini itu orang yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan ya. Di situ tertulisnya begitu. Ya mau bantah ya monggo. Nah aku tanya tadi, di mana kata Yesus hati-hatilah serigala berbulu domba? Satu dulu aja itu, di mana Nabi Muhammad menyamar jadi penjahat? Sejak kapan jadi penjahat, jadi orang baik? Sejak kapan Nabi Muhammad itu pertamanya jahat terus jadi orang baik? Beda. Kalau Paulus itu kan pertamanya jahat terus kemudian berubah aja jadi baik. Itu namanya kan apa coba? Ayo Bang Yusuf lanjut. Oh, terima kasih Pak. Ini saya mau ajarin Adirion dulu dalam memahami Al-Quran gitu ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144, Qadanaro taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aderion lihat jelas-jelas ya terjemahnya seperti apa. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan. Bukan kehendak nabinya, tapi Allah yang memalingkan wajah Nabi Muhammad. Ya Aderion ya. Jadi jangan ngibul gitu. Nah, kalau kita di dalam Islam, seorang Rasul itu dinyatakan oleh Tuhan Maha Pencipta. Seperti Abraham, Ibrahim, seperti Musa, Isa kan. Nah terus Nabi Muhammad. Sekarang saya mau bertanya kepada narasumber Kristen gitu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia mengutus Paulus gitu. Pernyataan dari Yesus ya. Bukan dari pengakuan Paulus yang ngaku-ngaku sendiri, tapi stempel dari Yesus. Nah mungkin seperti itu. Silakan Uniri Pak kalau masih ada lagi. Saya hanya menjelaskan masalah kiblat yang diubah gitu. Ya kenapa saya meminta tentang Nabi Muhammad ini memenuhi rasul palsu di kitab kalian? Karena kan kalian percaya bahwa rasul-rasul ke depan akan ada yang palsu. Maka saya minta di mana bahkan menurut Yesus bahwa Nabi Muhammad ini memenuhi kriteria itu. Karena saya akan tunjukkan, justru mohon maaf saya harus jujur,
di kitab kalian itu ada seorang yang mengaku bertemu dengan Tuhan, ya, dan dia adalah utusan Tuhan, ya. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Sementara dia itu membawa ajaran bahkan membatalkan hukum Taurat, yaitu Paulus. Saya akan komparasi Yesus Paulus dengan Nabi Muhammad karena ini apple to apple. Kalau Yesus itu dia kan menurut kalian Tuhan, ya kan? Saya tidak akan mengkomparasi nabi saya dengan Nabi Muhammad karena dia juga nabi saya. Yang membawa ajaran baru menurut ketika saya baca kitab kalian tuh ya Paulus pertama membatalkan hukum Torah, menekankan penyalipan, ya kan? Padahal Yesus tidak membatalkan hukum Torah. Nah, ini dia, ini dan di Ulangan 18:20 barang siapa seorang nabi mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, maka dia harus mati. Nah, siapa itu? Waktu cukup. Silakan dari pihak Kristen memberikan jawaban dari apa yang Kau dulu, Pra. Silakan. Bang Kepas atau Bang tes. Ya, go ahead. Siapa dulu, apa? Kau apa aku? Kau. Kau dulu, Pra. Aku jadi kalau kita lihat di dalam sebentar. Kok agak lemot ini ya. Ini gara-gara. Nah, ini. Dalam Matius 17 ayat 2 kita bisa ngelihat di sini adalah mujizat Yesus di mana dia berubah wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih seperti terang. Nah, ini di dalam kekristenan bahkan peristiwa ini diperingati sebagai pengubah muliaan Yesus. Nah, jadi tidak heran saat Paulus bertemu dengan Yesus waktu itu dan Paulus sampai buta, itu yang dilihat memang Yesus, karena Yesus di dalam Matius sendiri diceritakan seperti itu, dia bersinar putih seperti terang dan wajahnya bercahaya seperti matahari gitu. Jadi memang itulah memang itu ditulis, sejarah itu memang ditulis di dalam Injil bahwa memang Yesus diutus pada saat itu. Nah, namun kontradiksinya saya memang tidak mengambil literatur dari Islam secara langsung, cuman saya menyukai salah satu kutipan ini yang sangat kontroversial di dalam surat Yasin ayat 14. Di situ ada 3 utusan yang diutus ke Antiokhia. Hal ini dikonfirmasi oleh Alkitab, di mana pertama kali orang pengikut Yesus itu disebut Kristen, dan di mana di situ menuliskan memang ada nama Paulus, Simon, dan Yohanes. Nah, ini saya ambil dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham halaman 732, bahwa memang di sini salah satu tokoh yang ke Antiokhia juga. Jadi ceritanya dalam surat Yasin itu kan Allah mau menekankan bahwa dulu kejadian yang waktu Nabi Muhammad tidak pede ke Mekah, ada loh utusanku yang juga serupa, tapi kami menguatkan dia dengan utusan yang ketiga, yaitu yang bernama Bulus. Bahkan di sini tulis Paulus. Artinya sesuai dengan fakta bahwa Paulus itu juga adalah rasul utusan Allah, dan dia juga adalah hawariun, di mana juga itu adalah rasul dan hawariun orang Islam. Entah itu Paulus yang mana, yang epilepsi atau yang seperti Umi Rifa sampaikan tadi. Ya, monggo lanjut. Oke, aku mau ngajarin saudara Yusuf untuk reading komprehensifnya diperbaiki lagi, Pak. Di sini disebut Al-Baqarah 144, kami melihat wajahmu, yaitu baginda Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau. Betul, di sini memang Allah disebutnya memalingkan. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, bukan yang aku hendaki. Nggak disebut yang aku kehendaki, bukan. Yang engkau senangi Muhammad akan aku palingkan itu. Berarti perintah mengubah arah kiblat dari kesukaannya Muhammad. Itu seperti itu yang maksudku. Itu ini secara konsisten aku nggak berubah. Jawaban saya penjelasan awal dan sekarang nggak berubah. Itu pertama. Yang kedua, tadi statementnya Mbak Rifa bilang siapa yang membuat ajaran baru, Bu? Makanya kamu itu dibilang nggak mengerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Di Yeremia 31 ayat 31 itu disebut, nih aku bacain ya.
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Ayat aku memegang berapa, tangan Yon? mereka. Entar dulu. Memegang Sebutin tangan dulu mereka untuk ayatnya. membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Ini adalah Taurat. Yang disebut perjanjian lama ini adalah Taurat yang dimaksud. Ini yang akan dibuat perjanjian baru. Ayat 30, Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Silakan. Itulah tentang perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian Pasal yang dibuat. berapa? Pasal 31 ayat 31 sampai selesai baca. Kira-kira begitu tentang Oke, perjanjian jangan baru. dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Iya, tentang perjanjian baru. Jadi ajaran kan memang kitab Taurat itu kan diperuntukkan khusus untuk orang Israel. Loh, saya bukan orang Israel. Memang Mesias ini nanti sesuai dengan Daniel 7 ayat 13, dia itu akan memberi apa segala bangsa akan menunduk pada dia, akan tunduk kepada dia. Daniel 7 ayat 13 dan 14 dibaca itu. Betul. Nah, dari situlah makanya inilah yang disebut keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Mesias ini, Bu, bukan nabi terakhir. Kami tidak ada konsep nabi terakhir. Yang ada Mesias, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih dari narasumber Kristen. Sabar dulu, dicatat aja dulu apa yang mau ditanggapi tadi dari Muslim, karena kita akan masuk kepada putaran kedua ya. Di mata putaran kedua nanti ini dari pihak Kristen yang memulai argumennya. Jadi apa yang disimak tadi barusan mengenai Adrian mengatakan apa Allah mengikuti kehendak yang Muhammad senangi, cuma Muhammad gak pernah kayaknya menyebutkan bahwa kiblat Ka'bah itu yang saya senangi. Oke, iklan dulu, Bang Kaisar silakan. Oke, untuk malam hari ini kebenaran iman Kristen disampaikan di beberapa channel, antara lain FIC Official, kemudian Martir Channel, Kanuru, Teolog Kontekstual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Domba Kecil Channel, Citos Apologet, dan channel-channel yang lain yang tidak kita sampaikan di sini. Silakan Pak Awi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Begitupun di Menara Siar Muslim ya, acara ini disiarkan secara live di beberapa channel YouTube, yaitu Menara itu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Kata Pengantar Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Ucok Tebas, Ustadz Akal Sehat Channel, Riva Mau TV, Triun Slayer Comment Center, dan yang lain yang akan re-upload di keesokan harinya. Oke lah, kita masuk pada putaran kedua ya, di mana ini akan berlangsung selama 6 kali 5 menit, 3 kali 5 menit bagi Muslim, 3 kali 5 menit bagi Kristen. Jadi dirubah Pak Munir, di atas Kristen, di bawah Muslim, karena yang akan memulai Kristen ya? Yang akan memulai narasinya pertama ini Kristen dulu. Oh. Jadi apapun tadi itu dicatat aja dulu, karena ini akan memulai narasi pertamanya adalah Kristen. Jadi dirubah yang di atas Kristen, di bawah Muslim. Jadi biar kita berlaku adil, tadi Muslim yang duluan memulai narasinya. Silakan Pak Munir sebagai timer dadakan kita. Ya. Oke, kita berikan kesempatan pertama di putaran kedua ini kepada narasumber Muslim. Mau memperkuat pernyataannya, mau mempertajam narasinya, atau memberikan pertanyaan baru kalau apa. Nanti dari pihak Muslim silakan menanggapi yang tadi dulu atau bagaimana. Silakan dari pihak Kristen, 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalau termute, tolong Pak Dokter. Duluan Pak. Kan Islam kan, maksudnya gimana sih? Duluan silakan aja. Iya tadi dia salah nyebut kayaknya. Salah nyebut. Maaf. Iya, oke gini. Terkait dengan apa sih namanya? Ini penting ya, tentang sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itulah yang melanjutkan suksesi dari Muhammad. Dari mereka lah semua ajaran Muhammad itu, ajaran yang disampaikan Muhammad itu disampai ke seluruh dunia. Pertanyaanku gini, para sahabat itu diutus oleh siapa? Dan pendelegasinya itu berdasarkan apa? Ada nggak surahnya? Karena ini penting, Bu. Ini penting dicatat kesahannya. Ya, kira-kira gitu. Ya, apa? Masih ada waktu 4 menit setengah. Silakan Anda mau memperkuat pernyataan-pernyataan sebelumnya atau menjawab pernyataan yang belum dijawab. Silakan. Ya, aku nambahin dikit
satu pertanyaan tadi mungkin belum dijawab sama Uni Rifa dan Mas Yusuf. Itu tentang sejarah Nabi Muhammad di luar Al-Quran atau hadis. Mungkin ini akan mempertajam diskusi kita ya, karena saya juga nggak berani ngambil hadis atau apapun. Saya minta sejarah saja tentang Nabi Muhammad. Itu. Jadi diskusi tentang kerasulan ini bisa dipertajam. Oke, masih ada Masih waktu. ada 3 menit lebih Pak. Mungkin bisa dijawab yang tadi yang pertanyaan Rifat Iya. tentang Nabi palsu. Iya, mengenai nubuatan Yesus tentang Nabi palsu. Nubuatan seperti Yesus apa? tentang Nabi Iya. palsu, aku izin jawab ya. Seperti apa kriterianya? Silakan. Perihal itu ditulis, saya yakin bahwa itu nubuatan itu pun, ini saya jawaban saya pribadi ya. Oh iya, Kalau apa? ditanya, itu pun bukan untuk Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad ini seperti saya tekankan, tokohnya ini juga tidak tertulis di dalam sejarah. Ini hanya ditulis dalam risalah-risalah Muslim, dalam ajaran Islam. Tokoh ini tidak ada, tidak diketahui siapapun gitu. Bahkan Yohanes Damaskus sendiri tidak mengetahui adanya Nabi Muhammad gitu, yang hidup sejaman. Nah, jadi itu tidak merujuk, Nabi palsu itu tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada ayatnya, ya itu nggak ada, karena tokohnya juga nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Mungkin Aderion mau ngomong. Ini tentang ini, makanya pertanyaan ini kan apa sih ya, bumerang. Saya disuruh membuktikan kalau Muhammad itu nabi palsu. Saya bilang baginda Muhammad itu bukan nabi, bahkan jangankan nabi palsu, dia bukan nabi. Kenapa? Ini sudah dijelaskan di Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Hasem memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ini disebutnya, aku hanya membacakan itu. Jadi orang yang di luar, orang Israel itu apa namanya? Ya bukan nabi. Kalau nabi palsu itu adalah dia memberikan ajaran di luar apa yang diajarkan Yesus. Itulah yang dimaksud sama ajaran nabi palsu yang dimaksud Mama Yesus ini. Kalau aku boleh tambahkan lagi ya, bagi kita bapak orang beriman itu adalah Abraham, dan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu dimulai juga pada saat Abraham sunat. Nah, kalau kita lihat telaah dari info dari teman-teman Muslim bahwa Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Ismail, ya benar ya. Nah, Ismail itu lahir itu sebelum Abraham sunat gitu. Jadi memang kalau dari garis keturunan saya runut itu memang bukan bangsa perjanjian juga gitu. Ingat ya. Jadi Abraham itu sunat dan dia punya anak Ishak. Waktu dia punya anak Ismail itu dia belum sunat gitu. Jadi waktu itu Ismail sebagai golongan dari bangsa yang tidak bersunat gitu. Jadi memang ini tidak termasuk dalam perjanjian, apalagi di dalam nubuatan, termasuk nubuatan nabi palsu atau apapun itu bentuknya gitu. Menurut saya seperti itu. Masih ada 40 detik. Dari saya itu aja sih. Oke. Aku rasa cukup juga kok. Oke, kalau gitu mungkin ada yang perlu dijawab lagi, Pak Dokter. Pak Dokter. Silakan mau tambahkan. Pak Dokter pun mau tambahkan, tidak apa-apa. Silakan. Oh, saya kan moderator. Saya pikir cukup jelas ya. Kebenaran sudah dibukakan. Oke, kalau gitu. Fakta sudah dibukakan seperti itu. Oke. Sebelum ke pihak Muslim, sangat bagus ini pernyataan dari Aderion, pernyataan dan pertanyaan juga dari Bang Kayapas juga, pernyataannya yang mengatakan tidak ada literasi di luar Islam yang mencatat tentang Nabi Muhammad. Padahal ada kita baca ya bahwa 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini yang ditulis oleh tokoh Katolik, Muhammad yang ditulis paling pertama di atas. Silakan saudara Muslim. Silakan. Ya, kalau itu saya tidak perlu tanggapi ya, karena bantah saja lah sejarah-sejarah yang sudah ada itu ya, itu aja sih. Nah, saya akan lebih cenderung kepada Pak Munir, maaf, waktunya yang dibawa jalankan Pak Munir, yang di atas. Ketukar Pak. Pak Munir yang dijalankan yang dibawa. Oke, silakan Uniripa.
Waktunya Ya, jalan kan, saya lebih cenderung kepada ini saja ya, kepada pernyataan Kefas tadi. Saya menanggapi dulu sebelum saya memberikan premis indah saya. Yang pertama katanya kan si Paulus itu ketemu dengan Yesus yang wajahnya sudah bercahaya. Ingat di KPR 229, orang yang menyertai dia juga melihat cahaya itu. Kenapa cuman Paulus yang buta? Kalau memang ada penyertanya itu juga buta sama kayak Paulus, mana data-datanya ya? Itu baca KPR 229. Mereka melihat cahaya katanya kan gitu. Artinya mereka juga buta. Nah, itu. Kemudian tadi ayat Yeremia yang dibawakan Rion saya baca itu untuk kaum Israel. Dan asal kamu tahu Rion, bahwa Paulus itu salah satu katanya rasul untuk non-Yahudi ya. Dan itu kan perjanjian itu untuk Bani Israel, kok tiba-tiba perjanjian itu untuk orang non-Yahudi. Bahkan Paulus itu rasul untuk orang di luar Yahudi di Roma 11 ayat 13 gitu ya. Nah, bahkan dia dengan Petrus khusus untuk orang Yahudi katanya, untuk yang bersunat. Artinya orang Yahudi tetap menjalankan sunat. Hukum itu tidak diperbaharui, hukum-hukum yang diperintahkan oleh Tuhannya Bani Israel. Masalah sunat, kalian kan gak sunat tuh ya. Nah, jadi itu. Kemudian sahabat, tadi pertanyaan Rion apa? Sahabat siapa yang melegitimasi untuk mengutus? Sahabat itu bukan rasul, kita bicara tentang rasul ya. Sahabat itu bukan rasul. Rasul itu merujuk kepada para nabi. Saya akan memberikan premis indah sebelum saya kepada Bang Yusuf. Saya bertanya kepada kalian, Yesus yang menubuatkan nabi palsu yang pertama di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini pernah menyamar menjadi seseorang yang baik ya. Karena pada dasarnya literasi, walaupun kalian bantah itu ya, dan tolong bantah, saya minta bantahan dari pihak-pihak orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad ini tuh pernah melakukan kejahatan sebelum diangkat menjadi rasul. Karena Yesus juga berkata, bagaimana cara melihat bahwa dia nabi palsu atau tidak? Lihat buah perbuatannya. Paulus itu pertama jahat, guys. Dia itu penjahat. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin mengambil buah manis daripada akarnya yang pahit? Narasinya kurang lebih begitulah, tapi saya bacakan dalilnya nanti. Jadi orang jahat ngaku jadi baik itu baru cocok. Serigala berbulu dompet. Kalau orang baik ngaku baik, ngapain juga? Dia emang udah baik kan, gak perlu nyamar. Bang Yusuf, monggo. Silakan Bang Yusuf. Oke, terima kasih Unilipa. Lagi-lagi saya harus mengajarkan Aderion itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya, Aderion ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 tadi, coba kamu lihat ya, Anda lihat, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Artinya di sini Allah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu menyenangi tempat di mana dia lahir, tempat di mana ada keluarganya, tempat di mana ada Masjidil Haram ya. Jadi bukan gara-gara kesenangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Tapi karena kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar lagi. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi Allah itu nggak pernah lalai. Bahkan hal kecil di dalam hati Nabi Rasulullah pun yang disenanginya Allah tahu gitu. Maka dari itu dihadapkannya lah wajahnya ke Masjidil Haram. Tadi sedikit untuk menabok Aderion ya. Ini di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Artinya jika Nabi Muhammad SAW itu wafat, apakah ajarannya stop sampai di situ? Enggak. Diteruskan. Makanya ada ayatnya, barang siapa berbalik ke belakang meninggalkan ajaran tersebut, maka dia tidak merugikan Allah. Nah, Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Rasa syukurnya gimana? Jadi diteruskan para sahabatnya, apalagi kan Abu Bakar di isi pidatonya Rasulullah juga ada memilih orang yang terbaik gitu, yaitu para sahabatnya untuk meneruskan dia gitu ya. Nah, sebenarnya nggak nyambung sih pembahasan sahabat dengan Rasul. Nah, lagi-lagi di sini tadi saya bertanya tentang Paulus ini, di mana perkataan Yesus, bukan tulisan sejarah, pengakuan Yesus langsung mengutus Paulus. Bukan dituliskan secara sejarah oleh Matius, Lukas atau siapa. Oke lah, boleh dituliskan oleh Matius, Lukas, tapi
yang memang pernyataan Yesus, bukan pengakuan Paulus. Saya pun bisa ngaku-ngaku, saya nabi gitu saya ngaku. Tapi seorang nabi, seorang rasul itu dinyatakan oleh Maha Pencipta, bukan ngaku-ngaku sendiri gitu loh. Apalagi kan Paulus. Kita di dalam agama Islam ya. Oke, waktu habis kayaknya, Bang Yusuf. Oke, nggak apa-apa. Jelaskan sedikit. Waktunya terbatas masalahnya. Oke, silakan dari pihak Kristen menanggapi atau menjawab di mana Yesus mengangkat Paulus sebagai rasul. Itu poin penting dari Bang Yusuf yang sudah 3 kali tanyakan, makanya saya ingatkan saja. Silakan. 2 kali waktu kedua. Sebentar. Ya, tentang permintaan ayat dari si Pak Yusuf itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Di situ Yesus menyebutkan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Ini Yesus lagi berbicara sama Ananias ya. Kita bisa lihat konteksnya dari atas. Betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Lihat Pak ya, dicatat Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16 deh. Itu tentang Kisah Para Rasul. Terus tentang surat Al-Baqarah Pak. Saya tuh dari tadi ngerasa kamu muter-muter, diajak saya ke belakang, tapi dibalikin lagi ke tempat semula. Ini liatin Pak. Kamu bilang tadi statement kayak Pak Yusuf dan aku tulis, bukan karena lihat kesenangan Muhammad. Tapi di sini jelas ada redaksi kalimatnya. Akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Terus kamu bilang bukan karena lihat kesenangan Muhammad. Terus tiba-tiba ini aku nggak ngerti. Sekarang aku nyerah. Kayak gitu. Ya. Lanjut lanjut. Tentang Paulus aku tambahkan lagi. Tadi udah cukup baik penjelasan Aderion. Tadi aku sengaja nggak pakai ayat ini ya, karena sebentar. Aderion tadi ayat berapa itu? Kisah ayat yang sama. 9 ayat 15 sampai 17. 19. Oke, 16. Ya. Jadi gitu ya. Itu perkataan Yesus ya. Nah, jadi Paulus ini kalau kita ketahui juga dia di Galatia 2 ayat 9, dia di situ ditulis bersalaman. Padahal dalam bahasa aslinya itu adalah pentabisan, di mana dia berjabat tangan dan saling cium tangan. Nah, ini tradisi yang juga ada di Muslim. Duluan Kristen ada, dan duluan begitu, kemudian saudara-saudara Muslim juga sama tuh, suka cium-cium tangan. Nah, itu makanya kami juga suka mencium tangan romo kami atau gembala kami, karena dari situlah bukannya kami meninggikan dia daripada manusia biasa, enggak. Bagi kami semua itu sama gitu. Nah, dari situlah ada karunia Roh Kudus itu tumpang tangan turun temurun, suksesi itu bersanad itu dari mereka gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita jawab bersama-sama tadi itu, pertanyaan saya nggak dijawab juga tentang ini ya, ke Uniriva tadi, sejarah Nabi Muhammad. Malah tadi si Koawi malah jelasin Michael Hart dibilang orang Katolik padahal itu orang Yahudi. Maksud saya sejarah di mana sih Nabi Muhammad itu di luar Alkitab atau hadis atau sirah nabawiyah atau apa gitu, di luar keislaman tentang Nabi Muhammad gitu. Dan yang kedua, kita sama-sama berpikir bagaimana orang yang namanya Bulus ke Antioquia itu bukan si Paulus gitu. Apakah ada tokoh yang sama dengan tempat yang sama bisa muncul gitu. Nah, Bulus atau yang ditulis tadi saya share screen itu ya, Paulus itu bisa muncul dalam sirah nabawiyah dan di dalam tafsir dari surat Yasin ayat 14. Nah kan ini fatal. Kalau seandainya itu Paulus betulan, itu kalian gimana perasaannya gitu loh? Malah jadi tanda tanya nggak sih gitu? Karena nama-nama itu kok bisa sama persis dengan nama yang di Alkitab. Samun atau Simon dengan Yuhana alias Yohanes dan Bulus. Bahkan nanti saya mungkin akan tampilkan nama-nama orang Arab di zaman dulu. Ada juga yang bernama Bulus gitu. Kalau kita lihat di Ethiopia, orang-orang Kristen di sana yang tidak memiliki garis keturunan Islam ya, tidak memiliki agama Islam dari nenek moyangnya, mereka bernama Muhammad. Jadi nama Muhammad ini bukan nama yang baru dan asing, nama yang baru dan hanya eksklusif gitu. Jadi ini nama-nama yang emang sudah ada di zaman dulu gitu. Oke, lanjutin lagi, Pra. Oke, Paulus itu rasul untuk non-Yahudi, betul Mbak Rifa, itu betul. Makanya Yesus kan bilang kan,
pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Paulus ini memang diperuntukkan seperti yang tadi yang aku tunjukkan di kisah para rasul yang sebelumnya aku omongin itu, dia akan menjadi alat untuk bangsa-bangsa, orang-orang goyim. Karena memang Mesias ini yang dimaksud di Daniel 7 ayat 13 yang adalah nubuatan untuk Mesias, dia bukan hanya untuk orang Israel, Bu. Itu untuk segala bangsa dan semua bangsa akan tunduk kepada dia, semua bangsa. Itu. Makanya Paulus dipakai sama Tuhan untuk mengabarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi, goyim. Itulah makanya ada kata-kata sunat tidak berarti buat kamu. Ya orang goyim mana kenal sunat. Sunat itu kan di Ulangan 4 ayat 44 itu kan jelas untuk orang Israel. Nah, goyim kan nggak mengenal Taurat. Makanya itulah kata-kata itu keluar dari mulut Paulus, bukan dari Matius, karena Matius itu audiensnya orang Yahudi. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, 5 menit kedua kepada pihak Muslim, silakan menanggapi jawaban dari Bang Yusuf dulu. Aku masih merampungkan narasiku. Bang Yusuf. Oke, Uni. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan tentang kiblat ya sama Aderion ya. Mungkin ya itulah dipahami sendirilah apa yang saya katakan, ntar putar rekamannya sampai 100 kali ya Aderion gitu. Terus yang dikatakan Aderion di kisah para rasul tadi saya baca nih. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini tinta merah, perkataan Yesus. Tetapi 17-nya bukan perkataan Yesus. Lalu pergilah Ananias ke situ. Waduh, jangan-jangan ini Ananias yang nunjuk Paulus. Ini bahaya ini, karena nggak ada Yesus menyuruh di situ. Tapi tiba-tiba Ananias berinisiatif datang kepada Paulus. Lalu memegang tangan Paulus. Jadi di sini Paulus ditunjuk oleh Ananias, bukan ditunjuk Yesus. Carikan yang perkataan Yesus langsung, aku Yesus telah mengutus seorang Paulus. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Silakan dicari nanti itu. Itu penegasan bagi saya. Terus saya mau menjabarkan tentang ini surah Yasin ini. Ayat 14. Ente nama Paulus ngambil dari mana? Dari tafsir gitu. Tafsir banyak, Bos. Bukan cuma satu. Tafsir yang Anda bawakan adalah tafsir yang paling lemah. Nah, di sini nggak ada dikatakan di teksnya itu ada kata Paulus di dalam Al-Quran. Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nggak ada nama Paulus. Nah, Paulus itu cuma tafsir. Tafsirnya juga yang paling lemah pula. Tapi kalau kita melihat, ini adalah cerita kaum Yasin ya, penduduk Yasin, dengan kalau diutus ke Antioquia, Yasin itu dimusnahkan, sedangkan Antioquia enggak nyambung. Kalau ditafsirkan ini adalah Paulus, Bos. Jadi seperti itu. Silakan Uniri, Pak. Ya, kenapa saya lebih cenderung membahas ini? Karena ini kan itu perbedaan kita di situ. Kan kalian bilang, bagi kami Muhammad bukan nabi, bahkan dia mungkin dikatakan tokoh fiktif lah arahnya, kayak pas bilang begitu. Nggak apa-apa, kamu bantah saja buku-buku yang ditulis oleh para orang di luar Islam, bahkan yang memfitnah Nabi Muhammad dari orientalis, bantah aja itu semua gitu ya. Kalau bicara dari diri sendiri mah nggak gampang. Saya juga bisa ngomong dari diri sendiri. Kita kan ilmiah, akademis. Bantah aja tuh orang-orang yang telah menulis tentang Nabi Muhammad bahkan di luar Islam, yang seperti Leslie Hazleton atau orang-orang yang membahas tentang Nabi Muhammad di buku-buku mereka. Bantah mereka, apa kamu mengatakan mereka tidak ilmiah gitu ya. Sementara Rasulullah ini ada istilahnya peninggalannya. Maksudnya negeri Mekah itu ada, dan beliau dulu adalah pemimpin di situ, dan penyebaran Islam sahabat itu bersanad, Al-Quran itu sendiri bersanad sampai ke Rasulullah itu. Bantah sajalah gitu ya orang-orang akademisi yang telah menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tertarik dengan Paulus ini lagi Paulus, karena di dalam kitab kalian, tadi saya mau bantah Rion dulu, kata Rion, iya Paulus itu kan untuk orang non Yahudi, makanya di situ tuh nggak disunat loh. Bukankah orang di luar Yahudi itu emang nggak bersunat, apalagi diperbaharui perjanjian baru buat mereka. Orang mereka nggak memang makan babi kok, memang mereka nggak ada istilah hukum Taurat, perjanjian baru apa buat mereka? Timernya coba.
kata ada aja, di Yeremia Nanti aja. dikatakan Nanti ada untuk Bani Israel. Tadi kan Rion yang baca Timer ya, dari tolong, itu. Ya, Mana ini? Duh, gimana? Oke, lanjut. Oh, jadi gitu. Yeremia yang dibawa sama Rion tadi itu kan perjanjian baru katanya untuk orang Yahudi. Sementara jelas bahwa Petrus itu untuk orang Yahudi, dia tetap bersunat. Kan tetap untuk, bahkan dikatakan bahwa Petrus adalah rasul yang untuk orang bersunat, Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti apa yang diperbaharui? Orang Yunani nggak sunat kok. Orang di luar orang Taurat nggak bersunat kok. Perjanjian apa yang diperbaharui gitu kan? Nah, berarti tentang hukum itu sudah batal sebenarnya. Apa kata Yesus? Yesus itu menjelaskan bahwa akan ada nabi palsu penyesat dan dia sudah ada. Itu di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa penyesat itu atau nabi palsu itu sudah ada. Siapa? Apakah Nabi Muhammad sudah ada waktu zaman? Enggak ada, belum ada. Nah, kata di dalam Yesus juga mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa yang mengaku bapak? Di dalam 1 Korintus ayat 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Sementara di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 jelas sekali Allah katakan bahwa Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Siapa yang memenuhi nubuatan Yesus? Makasih. Oke, terima kasih. Silakan dari pihak Kristen 5 menit ketiga. Aku ya, ini penting Pak. Pras, sebentar dikit aja ini ya. Ini aku ngajarin cara baca nih, Saudara Yusuf. Di Damsyik ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini Ananias itu termaksud dari 70 murid di Lukas 10 ayat 1 itu dibaca tuh. Nanti aku tunjukkan datanya kalau perlu. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Lihat, ini Yesus yang ngomong. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas. Ini bukan Yudas ini ya, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas Tadeus, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Lihat. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat, ini masih Yesus juga. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias dan lain-lainnya. Nah, kenapa ayat 17-nya tadi yang kamu tanyakan ini kan? Itu kan bukan perkataan Yesus, lalu pergilah Ananias. Kenapa ada kata lalu pergilah Ananias? Karena perintah Yesus disuruh pergi. Pergilah jalan yang bernama, itu ayat 11. Nah, ayat 17-nya Ananias pergi, itu ditulis keterangan bahwa Ananias itu pergi. Itu maksudnya. Nah, kalau pertanyaan kamu tadi, di mana Yesus? Akulah Yesus, aku yang mengangkat Paulus. Tidak ada, Pak. Redaksi kalimat yang kamu mau itu nggak ada di dalam kitab saya. Karena Yesus bukan pengikut kamu. Yesus itu bukan ngikut apa yang kamu mau, harus ada di dalam tertulis dalam kitab saya. Gitu kira-kira. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Sama seperti mencari kalimat sunat di dalam Al-Qur'an gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalimat yang sesuai order seperti teman-teman muslim minta ya jelas nggak ada. Berikutnya tentang Paulus yang menyebut dirinya bapak, ya karena memang dia sebagai gembala, dan Paulus saja dan Timotius saja dia bilang hai anakku, dia bilang hai anakku ya. Jadi wajar dia memanggil bapak, bukan artinya dia bilang aku sebagai bapak dan bapak seorang pendusta bukan. Justru kalau kita telaah lagi ya, ini kenapa topiknya jadi lari ke sunat. Nih, tidak ada yang lari ke sunat. Kalau kita lihat lagi, tadi pertanyaan tentang sunat. Ini bahkan Paulus meminta untuk agar Timotius disunatkan. Baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Nah, tulisan ini juga nggak dibaca gitu. Jadi komprehensifnya memang harus sorry ya teman-teman muslim, harus diperbaiki dulu. Jadi agar debat kita ini berkembang. Terkait pertanyaan saya lagi, ini keempat kali saya tanya. Di mana sejarahnya? Jangan kita malah lari ke orientalis. Jangan menggunakan pseudoscience, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh pemirsa. Orientalis itu apa? Orientalis itu adalah tokoh-tokoh barat yang baru ada setelah era Muhammad, era Nabi Muhammad. Nah, jadi yang saya maksud, ambillah sejarah yang memang sejaman atau setidaknya lebih sedikit saja. Nah, jadi sejarah yang seperti itu akan bisa lebih dipercayai kan? Jangan malah memakai tokoh-tokoh Amerika, tokoh Eropa, itu kan justru nggak nyambung. Nah, saya minta lagi ke moderator agar pertanyaan saya ini bisa dijawab tentang sejarah Nabi Muhammad di luar keislaman. Saya minta itu aja, satu itu aja. Lanjut Pra, tambahkan lagi. Habisnya kalau memang. Apalagi ya, nanya dong sama Pak Dokter tadi yang belum dijawab apa?
boleh diulangin? Masih ada waktu soalnya. Sepertinya sudah terang benderang, semua sudah dijawab nih Pak, sepertinya Pak. Tapi nggak tahu kalau mereka masih bingung ya kita akan lempar lagi ke mereka. Ya itu sih. Pak Awi, ada Kalau lagi nggak fokusnya kebingungan kembali dari ke teman-teman Rasul, Muslim, ada nggak Pak Awi? Tadi masih ada ingat nggak kebingungan dari teman-teman Muslim? Tidak ada kebingungan dari pihak Muslim, Pak. Justru Anda yang bingung menjawab tentang kriteria nubuatan Nabi palsu menurut Yesus. Apakah itu tidak memenuhi standarnya ke Paulus? Oke, Nabi palsu kan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada ya. Oh, Nabi palsu tadi udah dijelaskan. Saya ke situ ya, tidak ke situ karena itu bukan Nabi ya Pak ya. Udah jelas Pak itu bukan Nabi Pak. Bukan Kita Nabi, menafikan- apalagi Nabi palsu. Oke. Ya kita tidak menafikan yang menggauli Tidak usah anak Anda kecil, Pak. berdebat dengan saya Pak Dokter, biar narasumber Anda lah. Kan tadi narasumber yang menanyakan. Ya silakan Menggauli anak narasumber. kecil itu Maryam itu dinikahi umur berapa sama Silakan, bapaknya? Pak. Ini Pak kalau Kaipas. kamu mau debat kamu dong maju dokter. Kamu moderator tapi membuat Nah, kamu kemarin narasi-narasi saya yang tunggu tidak kamu menyenangkan. katanya nggak jadi Ah, nggak anaknya usah banyak lewat, cerita gitu. kapan kamu aturkan Bang Kesar Ya sama udah, orang ini. kapan Dari dulu maunya orang kapan tentang kamu? kitab suci yang dirubah. Ayo. Oke, siap. Oke, Oke, bawa Kemarin kamu saya narasi-narasi tungguin, busuk tapi nggak termasuk berani Awi juga debat. saya tungguin nggak muncul. Alah, banyak cerita Kapan kamu. kamu tunggu saya Pak Dokter? Dasar tukang dusta kamu ini ya. Nggak pernah kamu bilang Bang Awi. Tanya mengajak saya sama nggak pernah Goldian debat. kemarin, katanya Tanya anak muda Goldian sakit kemarin. Orang lain kamu di sini. Maju kamu kalau berani. Maju, Iya. jangan jadi banci kamu. Saya pause dulu. Ada narasinya Pak Dokter spesialis ini Jangan mengatakan nyerang pribadi kapan- dong. kapan menunggu Tuhanmu saya tuh katakan. lahir dari mama yang dinikahi Tapi- masih kecil, Jangan 12 nyerang tahun menurut pribadi dong. ensiklopedia Sabar Katolik. dulu, sabar. Mau bilang Sabar mama dulu. Sabar. itu hasil Pak Awi suka dikondisikan ini. Tunggu dulu, saya mute all dulu. Tenang, kita kembali. kalau nggak bisa jadi moderator jangan jadi moderator. Saya Minggu ya. Di mute all dulu. Saya cuma mau membantah pernyataan Pak Dokter yang tadi lagi mengatakan katanya pernah menunggu saya. Ini Pak Dokter jangan berbohong terus lah. Kapan kamu mengatakan menunggu saya dan belum pernah diagendakan? kerjanya. Lah kan kemarin kita ketemu waktu sebelum debat itu. Ya kembali. Sebentar, ini satu Kamu menitnya tanya dipakai kali yang gini. Ini mau dijelasin nggak? Si Dokter, saya ulangi. Saya jelasin ya. Yang Jangan kamu dipotong nanya, aku tanya ke kamu. Kamu kan ngaku manusia. Kamu kan katanya manusia, tapi Tunggu dulu, kamu tadi mengatakan bahwa katanya kamu pernah menunggu saya dan nah, sudah ya itu saat itu kutunggu kan. Kapan Kapan lanjut ini? Kapan lanjut? Ini kok Ini jelasin kok- ini supaya kamu Malah nggak bingung moderator terus. yang berdebat ini. Stop dulu, Pak Dokter. Lanjutin lah. Lanjutin. Saya mute all dulu. Saya cuma ingatkan Pak Dokter, narasi Anda yang terbiasa berbohong jangan dipakai di sini karena semua mendengar. Berbohong gimana? Makanya saya Titik jelasin komanya supaya Anda- nggak berbohong, titik nggak kamu komanya Anda itu saya berbohong. perhatikan di sini. Oke, kita lanjut aja ke timer. Kita lanjut aja. Kamu kalau masih mau ngibul ya silahkan nanti aja. Ya, tadi masih ada satu ngibul tadi menit kamu 14 loh detik. ini dokter ini beda dokter kayak orang ODG aja nggak nyambung kita ngomong Menyerang apa dia ngomong pribadi apa. jadinya. Silakan. Waduh, jangan. Mulutmu dari tadi nyerang pribadi Nabi kami loh. Enggak, maksud saya kalau kita ngomong itu nyambung lah, apa yang disampaikan nyambung dengan omongan Anda ini nggak nyambung. Kalau bukan ODGJ apa sih namanya itu? Lain yang kita Tuh, jarang omongkan dia pribadi. lain. Silakan. Ya lanjut. Ini masih ada 1 menit 14 detik. Ini ada lagi nggak kebingungan dari teman-teman Islam yang menanyakan? Tidak ada Tentang yang kebingungan tadi. orang Islam yang bingung itu di pihak kalian. Silakan jelaskan kitab Anda itu mengenai nubuatan Yesus itu loh tentang Oke, baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen yang terus berusaha untuk mematahkan dan membantah setiap tuduhan dan narasi liar dari seorang Ustadz Suma dan bersama dengan rekannya itu Andi Celebes. Ya, kita melihat serta kita juga menyaksikan bagaimana ketika mereka mengangkat suatu tema tentang siapa yang mengolok-olok atau siapa yang diolok-olok, mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang mengolok-olok. Mereka tidak pernah mengolok-olok tentang Yesus Kristus sendiri. Tapi kalau kita mendengar, kalau saudara-saudara pernah menyaksikan banyak video dari Ustadz Suma dan Andi Celebes yang ketika mereka membahas pribadi Yesus Kristus sendiri, mereka selalu saja mengeluarkan perkataan-perkataan atau narasi yang tidak seharusnya mereka sampaikan. Apalagi Uniriva, ya. Tapi entah mengapa ketika di diskusi ini mereka berani mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengolok-olok seperti itu. Entah mereka sadar atau tidak sadar bahwa mereka pernah melakukan hal seperti itu, pernah berkata tentang yang tidak-tidak tentang Yesus Kristus seperti itu.
entah mereka sadari atau mereka tidak sadari, tapi seharusnya ketika mereka berkata atau menyampaikan suatu narasi bahwa mereka tidak pernah mengolok-ngolok, tapi padahal di video yang lainnya mereka mengolok-ngolok, bagaimana dengan perasaan mereka seperti itu? Bagaimana dengan umat yang menyaksikan dan pernah mendengar bahwa Ustadz Suma ini pernah mengolok-olok seperti itu, ya? Dan memang betul yang dikatakan oleh teman-teman para apologet Kristen ini, Suma ini dia tidak sadar seperti itu. Apakah ketika dia membahas tentang pribadi Yesus itu di luar kesadarannya, atau dia membahas secara sadar seperti itu? Ya, karena apa ya? Karena memang setiap narasi yang dibangun oleh Ustadz Suma dan Andi Jelebes ketika mereka mengangkat satu ayat Alkitab, seperti yang dikatakan oleh para apologet Kristen, mereka hanya mengambil satu ayat tanpa mereka membaca seluruh konteks teks dari pasal yang mereka bawakan itu, pasal yang, atau ayat yang mereka jadikan bahan untuk menyerang iman Kristen seperti itu. Dalam artian bahwa mereka hanya mengambil satu bagian yang menguntungkan untuk mereka dan kemudian mereka tafsirkan secara liar menggunakan data-data yang bisa dikatakan sesat, dan itu mereka gunakan untuk menyerang kekristenan seperti itu. Kalau kita melihat serta mendengarkan, sebenarnya dari sini kita sudah bisa menebak bagaimana kemampuan dari seorang Ustadz Suma dan Andi Jelebes dalam memahami dan mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita mendengarkan setiap narasi mereka, setiap argumentasi mereka, pasti akan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dalam artian mereka berusaha untuk terus memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen mulai membahas tentang iman mereka, tentang ajaran mereka, mereka pasti akan framing dan akan kembali lagi membahas tentang kekristenan seperti itu. Emang ada apa sepertinya ya? Kayak seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang dimau oleh Ustadz Suma ini seperti. Karena kalau kita melihat sebenarnya setiap narasi, setiap data yang dibawakan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sudah sangat jelas. Itu sudah sangat jelas mematikan setiap narasi bahkan tuduhan liar dari Ustadz Suma dan juga Andi Jelebes ini seperti itu. Karena ya kalau saudara mendengarkan setiap narasi mereka, setiap argumentasi mereka ketika mereka membawa-bawa firman Tuhan seperti itu, ketika mereka membahas tentang pribadi Yesus, pasti tidak akan pernah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang ada di dalam Alkitab. Coba saudara perhatikan ketika mereka mengangkat ayat, mereka selalu hanya membahas satu ayat atau tidak membahas satu perikop atau keseluruhan pasal dari teks tersebut yang mereka bawa. Padahal kalau mereka membaca keseluruhan teks, tidak hanya berfokus pada satu ayat, mereka pasti akan mengerti, memahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Seperti itu loh Ustadz Suma. Makanya mungkin ya memang niat mereka membaca Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, karena memang hanya untuk mencari kesalahan di dalam firman itu yang pada dasarnya memang tidak ada kesalahan di dalam firman itu sendiri. Seperti itu. Ya, tapi ya kita hanya bisa berdoalah supaya firman yang mereka selalu putar balikan itu boleh mengubahkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, melihat bagaimana keselamatan itu disediakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang mereka juga terus berjuang untuk meluruskan setiap tuduhan-tuduhan dari teman-teman para polemikus ini, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka boleh terus diberkati Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang, garam, dan berkat di sekeliling mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke sahabatku, saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.